Salam jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Berkata demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, kali ini kita berbicara tentang salah satu rasul Yesus yang bernama Thomas. Saudaraku, Thomas adalah salah satu dari murid Kristus yang memang dipilih langsung oleh Tuhan, dan dia kemudian menjadi rasul yang menemani Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus di dunia. Artinya dia adalah orang yang memiliki experience, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dia adalah saksi hidup melihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat, dan dia adalah saksi hidup bagaimana dia mendengar pengajaran Tuhan secara langsung. Seharusnya tidak ada alasan bagi Thomas untuk tidak percaya ketika para murid yang lain berkata bahwa Kristus telah bangkit. Namun kita lihat faktanya, bagaimana Thomas kemudian justru tidak percaya akan berita itu. Ada banyak alasan yang menyebabkan Thomas tidak percaya. Sebagai seorang nelayan, dia biasa berhitung secara matematis. Apakah ini cuaca bagus untuk berlayar atau tidak? Ini apakah cuaca bagus untuk mencari ikan atau tidak? Dia sudah terbiasa dengan hitung-hitungan seperti itu. Maka ketika dia berhadapan dengan kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati, secara logika dia tidak mungkin bangkit. Namun hal itu kemudian berubah total ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan memperlihatkan tangan dan lambungnya. Thomas kemudian diubahkan. Saudaraku, dalam kehidupan selanjutnya, Rasul Thomas kemudian mengalami apa yang namanya transformasi spiritual. Bagaimana dia kemudian menjadi rasul yang militan bagi Kristus. Dia pergi ke India dan Persia, lalu kemudian melayani mereka yang belum mengenal Tuhan, terutama para orang-orang Yahudi yang diaspora di kedua negara itu. Kemudian dia menjadi martir di India. Dia mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Nah, dari perjalanan Rasul Thomas ini kita bisa memahami bahwa siapapun kita bisa gagal untuk mempercayai Tuhan. Mengapa begitu? Karena seringkali logika kita yang main. Firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Namun kita seringkali berkata sebaliknya, bahwa sebelum aku melihat, aku sekali-sekali tidak percaya. Mirip seperti Thomas. Nah, dalam kehidupan yang sekarang di mana kita dipenuhi dengan berbagai-bagai logika manusia, maka seringkali iman dianggap tidak relevan untuk kita hidupi di zaman ini. Mengapa? Karena tidak masuk akal pikiran kita. Namun Alkitab mengatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Itu artinya apa? Itu artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala perkara lebih dari apa yang dapat kita pikirkan secara logika. Hari ini ketika saudara mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai kesesakan, situasi yang sulit dan sebagainya, mari kita tetap percaya bahwa Allah sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Caranya seperti apa? Tak perlu bertanya caranya, karena itu rahasia Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah percaya dan yakin Tuhan akan menolong kita. Tetap di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan tetap setia sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam diri saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Amin.